Sobat Nextrend, selamat datang di Nextrend TV News bersama saya Zian Fajrin yang akan membahas update berita teknologi terkini. Harga smartphone di tahun 2022 diprediksi bakal melonjak karena beberapa faktor penting. Pelonjakan harga smartphone di tahun depan berdasarkan prediksi dari beberapa analis teknologi. Mereka menganalisis pengaruh tingkat permintaan masyarakat yang tinggi terhadap smartphone dan keterbatasan komponen smartphone terhadap harga smartphone di tahun 2022. Di dalam analisis, mereka menemukan harga produk teknologi termasuk smartphone akan tetap tinggi hingga tahun 2022 mendatang. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan biaya komponen smartphone, contohnya perusahaan TSMC sebagai produsen chip yang akan menaikkan harga chipnya sebesar 20% di tahun besok. Sebagai informasi, TSMC merupakan supplier chip dari perusahaan raksasa seperti Apple, AMD, ARM, MediaTek, Qualcomm, Nvidia, dan lainnya. Jika chip sebagai komponen utama smartphone mengalami kenaikan, maka harga smartphone pun juga turut melonjak. Meski begitu, kenaikan harga smartphone di tahun 2022 mempunyai beberapa dampak positif. Salah satu analis dari Counterpoint mengungkapkan bahwa tingginya harga komponen smartphone akan berdampak pada banyaknya kemunculan smartphone flagship. Produsen kemungkinan akan memprioritaskan peluncuran smartphone flagship dibandingkan dengan smartphone kelas menengah atau kelas bawah. Hal tersebut dikarenakan produsen lebih memilih untuk menghemat biaya peluncuran smartphone. Namun perlu diperhatikan, kenaikan harga smartphone masih sebuah prediksi analis. Pergerakan pasar yang dinamis dan penemuan-penemuan baru mungkin saja bisa menggagalkan prediksi para analis tersebut. Di berita selanjutnya, setelah mengumumkan akan masuk ke industri mobil listrik, kini ada bocoran baru dari kendaraan pertama Xiaomi. Bocoran ini tersebar pada hari Selasa 7 September malam waktu Tiongkok. Tersebar render desain mobil listrik Xiaomi M1 yang dibagikan pertama kali melalui komunitas Xiaomi. Laporan dari GIS Cina menyebut kalau desain tersebut dibuat oleh pengguna komunitas Xiaomi bernama Mofei. Dari render tersebut, jelas terlihat seperti apa gambaran model mobil yang akan diusung oleh Xiaomi untuk mobil listrik perdananya tersebut. Alih-alih berbentuk rumit seperti Cybertruck milik Tesla, Xiaomi M1 ini justru menampilkan kesan yang sederhana namun tetap stylish. Pasalnya, penutup bagian depan nampak seperti panel surya yang terbagi menjadi dua bagian dengan penggunaan bahan yang belum diketahui. Tak ketinggalan, Xiaomi pun turut menyematkan logo perusahaan pada bagian depan mobil dan belakang. Sejumlah penilai pun menyebut kalau Xiaomi M1 hampir memiliki desain yang mirip dengan karakter yang ada di film Transformers. Mobil listrik Xiaomi M1 dikabarkan bakal menjalankan sistem MUI for Car. Sistem itu digadang-gadang akan mampu memberikan kontrol cerdas, mengemudi dengan fitur autopilot, asisten digital Xiao AI, dan layar kontrol holografik. Bukan hanya itu, turut disinyalir kalau Xiaomi M1 akan datang dengan teknologi pengisian daya yang bisa diisi selama 5 menit, namun dengan jarak tempuh mencapai 1000 km. Kendati demikian, perlu diingat bahwa render desain Xiaomi M1 itu hanya baru tampilan yang dibayangkan oleh Mofei. Masa depan mobil listrik dari Xiaomi patut untuk ditunggu karena Lei Jun, pendiri dan CEO dari Xiaomi, sudah berinvestasi sebanyak 10 miliar US dollar demi perkembangan kendaraan canggih tersebut selama 10 tahun yang akan datang. Berita selanjutnya merupakan kabar bahagia. Sejak pertama kali masih bernama PPKM darurat dan terlaksana tanggal 3 Juli, bioskop masih belum diizinkan beroperasi. Namun kini, setelah beberapa bulan tutup, bioskop dikabarkan akan kembali buka untuk publik pada tanggal 14 September 2021. Laporan dari Kompas.com juga menyebutkan, Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia atau GPBSI, Joni Syafruddin tidak menampik kabar tersebut. Menurutnya, rencana dibukanya lagi bioskop sedang dalam tahap penggodokan. Bahkan Joni berujar bahwa rencana tersebut sudah mendapat persetujuan dari pihak pemerintah. Kini,
Pihaknya tinggal menunggu surat resmi dari pemerintah sebelum akhirnya bioskop baru benar-benar bisa dibuka. Jika nanti sudah dibuka, akan ada peraturan untuk pengunjung bioskop. Salah satu aturan paling penting yang wajib ditaati pengunjung bioskop adalah aturan protokol kesehatan atau prokes COVID-19. Pengunjung bioskop wajib menaati prokes COVID-19 yang berlaku, yaitu dengan menggunakan masker, cek suhu badan, dan mencuci tangan. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah scanning QR Code via aplikasi Peduli Lindungi. Karena wajib scanning QR Code, maka pengunjung bioskop sudah harus mendapat vaksin minimal 1 dosis. Tidak hanya itu saja, nantinya jumlah pengunjung bioskop akan dibatasi kurang dari 100% kapasitasnya. Kita ke berita selanjutnya. Kemarin 9 September 2021, nama stasiun TV Korea Mnet menjadi buah bibir netizen Indonesia. Bukan karena prestasi, melainkan kontroversi yang datang dari acara Street Fighter Woman. Acara tersebut diketahui telah meremix azan dan dijadikan sebagai soundtrack openingnya. Hal tersebut lantas mendapat kecaman dari netizen Indonesia karena Mnet dianggap telah melecehkan agama Islam. Tagar hashtag Mnet disrespect azan dan hashtag azan bukan mainan pun menggema di media sosial Twitter. Pantauan Next Trend Kamis 9 September pukul 6.15 waktu Indonesia Barat, dua tagar tersebut menjadi peringkat 1 dan 2 trending topik Twitter. Usut punya usut, ternyata meremix azan sebagai soundtrack bukan kontroversi pertama yang dilakukan Mnet. Sebelumnya, stasiun TV asal Korea itu sudah pernah melakukan kontroversi yang membuat netizen geger. Kontroversi pertama yang pernah dilakukan Mnet adalah dugaan manipulasi voting dalam acara Produce X 101. Awal mula kecurangan tercium karena ada salah satu netizen yang membandingkan hasil voting dengan trainee. Setelah ditemukan kejanggalan, dugaan kecurangan pun menyeruak sampai akhirnya viral. Bahkan untuk mengatasi masalah tersebut, kepolisian Korea Selatan harus sampai turun tangan dan menahan Direktur Produksi Program Produce X101 An Jun-yong. Lalu yang kedua, Mnet juga dikabarkan pernah membuat audisi palsu untuk acara Survival Idol School. Kedok pemalsuan acara Survival Idol School diungkapkan oleh salah satu mantan pesertanya, Lee Hein. Berdasarkan penuturannya, Mnet sudah memilih siapa saja peserta yang akan berpartisipasi di acara tersebut. Sementara untuk audisi terbuka untuk lebih dari 3.000 calon kontestan hanya settingan belaka. Berikutnya, Mnet melakukan hal tidak adil di sebuah acara bernama Kingdom, yang merupakan acara pencarian bakat yang dikhususkan untuk grup boyband. Mnet diduga memberi keuntungan untuk salah satu boyband yang ikut serta dalam kompetisi. Keuntungan yang diberikan berupa dekorasi set panggung dan alat peraga yang lebih mahal dibanding peserta lain. Mnet sendiri sudah meminta maaf tentang remix azan ini. Di berita selanjutnya, Realme Pad akhirnya resmi diluncurkan. Realme Pad merupakan produk tablet atau pad pertama pabrikan Realme. Peluncuran Realme Pad dilakukan bersamaan dengan peluncuran Realme XS dan Realme XI. Jika dilihat dari desainnya, Realme Pad sedikit mirip dengan iPad milik Apple. Hanya saja, iPad Apple terlihat lebih stylish dengan bodi yang solid dan desain yang slim. Spesifikasi Realme Pad juga sudah diungkap, memiliki layar IPS LCD berukuran 10,4 inci, ketebalannya hanya 6,9 mm. Dari segi kamera, Realme Pad mempunyai kamera depan 8 megapiksel dan kamera belakang 8 megapiksel dengan ultra wide angle. Kemudian dari segi performa, Realme Pad menggunakan chipset MediaTek Helio G80 dengan varian penyimpanan RAM dan memori antara 3 GB per 32 GB dan 4 GB per 64 GB. Varian penyimpanan tersebut masih bisa ditambah lagi dengan penyimpanan eksternal berupa micro SD. Untuk konektivitas, pengguna dapat menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan LTE 4G. Realme Pad juga menjalankan OS Android 11 yang dilengkapi dengan Realme UI. Realme Pad membawa baterai 7100 mAh dengan teknologi fast charging 18 watt dan terdapat 4 speakers Dolby Atmos di seluruh sudut perangkat. Realme Pad mempunyai dua pilihan warna yaitu Real Gold dan Real Grey. Untuk harganya di India bisa kalian lihat sebagai berikut.
Kehadiran tablet pertama Realme pun sudah digoda teasernya oleh Realme Indonesia dalam acara AIoT Talk kemarin. Kita tunggu saja kabar baiknya. Selanjutnya ada berita pinjol kembali. Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jember, Hardi Rofik, menemukan praktik curang yang dilakukan jasa pinjaman online atau pinjol ilegal. Hal itu ditemukannya ketika menjajal sendiri pinjol ilegal untuk mengetahui detail cara mereka mengelabui publik. Saat menjajal pinjol ilegal, Hardi tidak diberitahu soal bunga yang harus dibayarkan sejak awal melakukan peminjaman. Rupanya besaran bunga cukup banyak, yaitu Rp56.000 per hari. Dia pun mempertanyakan kepada pengelola pinjol ilegal mengenai dasar aturan bunga yang disebut tidak transparan tersebut. Hardi mengatakan kepada Kompas.com melalui telepon pada Kamis 9 September, dia pinjol ilegal menjawab, memang tidak diatur, memang ketentuannya begini. Tidak hanya bunga yang besar, jumlah uang yang diterimanya pun dipotong sampai 30%. Dalam cerita Hardi, ia mengatakan meminjam 1 juta rupiah, namun yang masuk ke rekening cuma kurang lebih 700 ribu rupiah. Selain biaya bunga dan potongan besar, Hardi juga menemukan taktik pinjol ilegal agar nasabah terperangkap dalam lingkaran setan, yaitu pinjol ilegal tidak mengatur waktu pembayaran angsuran uang pinjaman. Hal ini akan menyulitkan pegawai yang digaji per bulan sebab pinjol akan menarik angsuran sewaktu-waktu. Selanjutnya, jika nasabah tidak sanggup membayar, pinjol akan mengarahkan untuk meminjam ke pinjol ilegal lainnya. Menurut Hardi, biasanya aplikasi seperti ini ada relasi dengan yang lain. Biasanya punya satu orang, dengan demikian nasabah akan semakin terjerat utang di banyak aplikasi. Kalau sudah jadi banyak, lama-lama gelap mata, gaji pun 7 juta, kalau 1-2 aplikasi bisa ditutup, kalau sudah sampai 40 bingung dia, menurutnya. Akhirnya Hardi segera mengembalikan pinjaman uang dari pinjol ilegal yang dicobanya tersebut. Dia sengaja menjajal meminjam uang supaya mengetahui detail praktik kecurangan pinjol ilegal. Hardi mengingatkan masyarakat lebih teliti dalam memilih pinjol, antara lain dengan cara menelpon sistem layanan OJK di nomor 157 dan dengan mengecek kantor pinjol. Menurutnya banyak pinjol yang tidak terdaftar di OJK, bahkan sudah lebih dari 3.000 pinjol ilegal yang ditutup. Sebulannya ada sekitar 200 website pinjol yang ditutup. Dia pun menyarankan agar masyarakat yang terjerat pinjol ilegal bisa segera melaporkan pada OJK sehingga bisa segera ditangani. Berita ini menjadi berita terakhir yang saya sampaikan hari ini. Tetap saksikan Nexttrend TV News yang akan tayang di setiap hari Rabu dan Jumat bersama saya Zian Fajrin. Tetap update terus berita teknologi. Selamat siang.